Tahu nggak? Tahu nggak? Hmm. Eh, Paulus itu percaya dengan Yesus. Kenapa dia tiba-tiba percaya dengan Yesus? Ayo ceritakan dulu dengan saya. Iya, karena itu datang kepadanya oknum yang ngaku Kristus. Siapakah engkau Tuhan? Kisah Para Rasul 9 dan Kisah Para Rasul 22. Tiba-tiba dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau yang datang kepadanya itu adalah Tuhan? Itulah namanya kesaksian Paulus, ya. Iya, Paulus itu saya tanya. sebelumnya sama dengan perbuatan dengan si Paulus sebenarnya. Yang jahat itu, Oh enggak dong, yang enggak membenci dong. dengar Saya dulu, lahir dalam dengar keadaan dulu, Muslim. dengar dulu. Saya ceritakan Oke, bukan oke, kau yang oke. menyatakan kau benar. Oke, baik, ya. baik. Saya Jangan emosi ceritakan, tapi ya, santai aja. Ya, dengar silakan. dulu, diam dulu. Iya, jangan emosi tapinya ya. Diam dulu, tak usah ngomong. Iya, tapi jangan emosi ya, santai aja kita ya. Kalau ngomong saya turunkan saja. Iya, tapi jangan emosi ya Bang ya, santai aja ya. Kalau mau ngomong, ya saya masih belum cerita. Jangan emosi Bang, Iya, jangan emosi Bang. Memang kalau emosi. sering makan babi itu Ya, darah kita itu panas katanya. Sudah. Santai Bang. Bukan emosi namanya itu, bukan Iya, emosi. santai Bang. Relax. Istighfar. Berdasarkan Astagfirullahaladzim. dengan Istighfar latar Bang. belakangnya si Paulus ini Ya. sama dengan kalian antikristus. Oh, iya. Kenapa mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan? Iya. Bahkan dia mengejar-ngejar Yesus. Mengejar-ngejar, makanya jangan emosi. Bicara kayak gitu. Jangan putar-putar perkataanmu. Itu lidahnya terlipat Pernyataan tadi. dengan saya. Saya bukan dengan orang-orang yang sama seperti yang kau fitnah, yang kau olok-olokan, kau hina-hina itu ya, beda. Ya. Ada pula yang menghina, ada pula yang olok-olok. Mana ada? Saya ini siapa nama, entah Bang Juma, entah siapa namamu ini tidak jelas. Itu sudah tertulis nama aku, masih bertanya. Tidak jelas kau siapa kau ini, ya. Itu nama aku sudah ada dengan tertulis. namamu di KTP-mu. Oh, KTP ku beda lagi lah. Sama seperti Paulus, dengar KTP-nya dulu. Saulus. Gelarnya Ketahuilah Paulus. dulu latar belakang si Paulus, ya. Si Paulus itu dengan antikristus, bahkan membunuh bahaya orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, ketika Yesus Kristus menampakkan dirinya, menampakkan kuasa Tuhan kepada Paulus, akhirnya lah si Paulus jadi hambanya si Tuhan Yesus Kristus. Itu kesaksian si Paulus. Dia menyatakan dalam dirinya. Makanya si Paulus itu berubah total dia untuk menjadi pengikut Kristus. Makanya jangan kalian buat pernyataan yang tidak benar. Jangan terbalikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Satu koma tidak akan berubah. Bagaimanapun kalian menerjemahkan firman Tuhan itu tidak akan berubah. Iya, saya nyatakan sama kalian. Udah kepanjangan. Satu koma tidak akan berubah firman. Jangan panjang, kudus sudah panjang. Jangan terlalu panjang. Lanjut. Jangan curat. Sudah selesai curat. Memutarbalikkan terjemahan masalah. Sebenarnya saya katakan sama kalian, tidak ada urusan kalian membahas masalah Alkitab. Nggak bisa. Kalau memang kalian mau berkembang masalah generasi kalian, enak aja. Silakan ajarkan dengan sesuai dengan ajaranmu sendiri. Udah selesai gantian kita. Masih belum saya lanjut. Panjang kali lah. Macam gereja aja di sini. Di sini bukan gereja. Udah apapun kau katakan, manggut-manggut semuanya orang di situ. Kalau di sini enggak. Di sini orang berakal semua kawan. Oke. Sekarang diam, gantian kita. Gantian kita santai. Nanti saya berbicara dulu. Habis itu kamu ganti tanggapi. Saya mau berjelas. Gantian. Nggak perlu. Kau jangan ajarin kami Bible. Kami udah tamat. Bible tadinya di kepala, turun ke hati, terus turun ke bawah. Sekarang sudah di bawah dia. Dan kami hafal di luar kepala itu. Mampus sudah kau kan? Nah, udah aku bilang di sini tombolnya di sini. Nyawamu itu ada di sini. Tidak guru dah. Hampir saya cabut tadi headsetku sabbo. Karena kenapa? Sakit telingaku mendengar dia tausiahnya terlalu panjang sekali. Iya. Ceramahnya. Aturan dengerin dulu dikit. Sedikit. Udah. Tadi saya tanggapi dulu. Biar jadi pelajaran bagi yang lain. Iya. Di dalam kitabnya orang Yahudi,
Mazmur 58 nomor 3, nomor 4. Penyesat itu sudah dipilih oleh Tuhan sejak dari dalam kandungan ibunya. Paulus di dalam pengakuannya Galatia 1 nomor 15, mulutnya yang berkata dia dipilih sejak dalam rahim ibunya. Itu catat dulu. Catat dulu. Penyesat sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Kalau orang itu dipilih jadi orang benar, jadi nabi, jadi rasul, maka dialah tangan kanan Yesus. Kenapa dari sejak lahir dia orang benar? Dari sejak lahir dia sudah di dalam rahim dia sudah orang dipilih. Berarti kanak-kanaknya dia, masa bayinya dia, masa anak-anaknya dia, masa remajanya dia, masa dewasanya dia, tetap adalah rasul yang telah dipilih oleh Tuhan. Berarti mau tidak mau dia harus bersama dengan Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah kepada Bani Israel. Bukan malah sebaliknya. Kecuali dia dipilih jadi penyesat dari sejak dalam rahim ibu. Mari saya uraikan. Di dalam kisah yang tertoleh dengan tinta emas dalam Kejadian 49, ketika Nabi Yakub meramalkan ke-12 anaknya, diramalkanlah kemudian Yehuda, diramalkanlah Nat, diramalkanlah Yusuf, semua diramalkan. Diramalkan juga Benyamin. Apa kata Yakub tentang anaknya yang bernama Benyamin ini? Kejadian 49 nomor 27. Wahai Benyamin, sini, duduk di depan ayah. Kenapa ayah? Kamu, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala, merampas lalu membagi-bagikan hasil rampasannya kepada orang lain. Itu kata Yakub kepada anaknya yang bernama Benyamin. Di dalam surat Paulus Filipi 3 nomor 5, Paulus berkata apa? Aku dari Bani Israel, keturunan Benyamin, beraliran Farisi. Ingat, dari keturunan Benyamin. Kata Yakub, Benyamin, keturunanmu kelak berlaku seperti serigala. Paulus mengaku dari keturunan Benyamin, berarti dari perilaku serigala. Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala. Jadi waspada kepada keturunan Benyamin yang berlaku seperti serigala. Nah sekarang ketika saudara mengatakan Paulus itu tadinya bertobat bla 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 bla, baca Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45. Kata Yesus, di zaman ini, di saat ini ada orang yang mengaku bertobat. Iblis keluar dari tubuhnya. Iblis yang keluar ini meninggalkan orang yang bertobat ini dari kaum Farisi. Jadi keluar iblis meninggalkan orang Farisi angkatan jahat tersebut, memanggil ketujuh iblis lainnya yang lebih jahat untuk masuk kembali kepada orang Farisi yang sudah bertaubat tadi. Apa yang terjadi? Tadi yang membunuh dan bla 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 dan seterusnya bertaubat karena iblis keluar mencari temannya yang lain. Setelah bertemu dengan ketujuh iblis lainnya, diajaknya masuk ketujuh iblis itu kepada orang yang bertobat tadi, orang Farisi tadi, angkatan jahat tadi. Apa yang terjadi menurut Yesus? Maka orang tadi 2 kali lebih jahat daripada setelah dia bertobat. Pertanyaan saya, siapa angkatan jahat yang dari orang Farisi, ahli Taurat, yang hidup sesama dengan Yesus, yang lebih jahat daripada ahli Taurat? Sejahat-jahatnya ahli Taurat, dia tidak pernah mengatakan Taurat itu adalah skubalon. Apa skubalon itu? Tinja, kotoran. Hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa disebutnya sebagai tinja, kotoran, sampah. Di dalam kitabnya dia, dalam Filipi 3. Artinya, ketika dia belum bertaubat, ketika dia membunuh murid-murid Yesus, itu belum seberapa. Tapi setelah dia mengaku bertaubat, lalu kerasukan 8 roh jahat, dia 2 kali lebih jahat daripada sebelumnya. Apa itu? Mengajak orang lain kemudian menyembah kepada makhluk yang mengaku Yesus Kristus. Tadinya enggak, dia hanya membunuh. Tapi setelah membunuh,
lebih dahsyat lagi, mengajak orang lain menyembah kepada oknum yang dibunuhnya setelah yang dibunuhnya itu keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah, ini saya masih dalam sesi bertanya. Siapa yang ditemui Paulus yang mengaku Yesus di padang gurun menuju ke Damsik? Kalau Yesus itu Kristus. adalah Yesus Karena kan Kristus. dia bilang Tuhanku bilang begini ke Paulus, ya kan nanya kan Paulus, siapakah engkau gitu, terus dijawab sama Tuhanku itu, aku yang kamu aniaya. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah Yesus mengajarkan muridnya Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang mengaku Yesus Kristus? Benar atau betul? Iya, kita harus waspada kepada penyesat, titik. Begitu. Penyesatnya bernama siapa? Kagak disebutin di Alkitab. Oh, disebutin. Kagak. Gelarnya apa? Apaan? Iblis. Ya iblis memang ada Gelarnya dulu apa? sebagai penyesat. Gelarnya apa penyesat itu? Gelarnya apa penyesat itu menurut Yesus? Gelar apaan? Loh, penyesatnya berkata akulah Kristus. Berarti gelar dari penyesat itu apa? Ya kagak begitu, Bang. Orang Kristus itu ya cuman Yesus satu-satunya nama yang belakangnya Kristus. Yesus Kristus. Begitu. Kalau yang lain mungkin Yesus. Dalil setelahnya berkata, yaitu nomor 24-nya, sebab Kristus palsu. Pertanyaan saya, apa gelar daripada penyesat palsu itu? Awas, kagak jangan ada sampai disebut Kristus palsu, Abang. Mana ayatnya? Matius 24 nomor 24, silakan yang bisa Google buka Matius 24 Bukain nomor 24. dong, tapi Matius di 24.2. Ada yang bisa buka kamera di sini, silakan. Bang Zuma kan karena hafal tapi kan otak kita terbatas, jadi kan suka belibet. Belum sampai saya belum. Bang Zuma. Matius 24 nomor 24, silakan buka. Apa gelar penyesat di sana? Coba buka. Mana yang bisa buka, minta tolong. Buka. Buka teman-teman. Ada bisa buka nih. Fabi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Iblis menjawab di hadapan Tuhan, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah semuanya menjadi pengikutku. Wah, ngeri kawan. Ngeri. Aku tahu sih malah kau ya rahasia. Kalau sematin roh. Terus aja lu Bang Zuma. Lu ayat kan katanya mau dinyala ini. Terus aja. Kanda? Iya, buka. Matius 24. Buka sih. 24 nomor 24. Tadi saya lagi nyatet setiap hari. Tapi saya Bener lu itu. Tambahin. Bang Zuma ini udah katam. Tambahin. Nah, tuh. Dibesarin. Bang Zuma ini sudah katam. Nah, tuh dibesarin. Nah. Ayatnya. Gaji bacaan ini, Ro. Lah, di sisi nanti sebaji. Begitu nih. Jangan grogi. Sebab gitu. Sebab meneras ya anak-anak. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat. Ambil yang Alkitab sabda paralel, ambil. Ya, itu Mesias, bukan Kristus. Oke, ya kan? baik. Mesias itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Makanya kita tunggu, ya, ambil yang paralel. Palsu, ya. Matius 24 nomor 4 paralel. Supaya kita lihat bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya apa? Ayo, pegangan. Matius 24 nomor 24 paralel. Wah, kenapa lagi internetnya nih? Sabar. Puasa juga internetnya itu. Aduh, lama kali. Puasa juga itu internetnya. Puasa.
Seliana, Bang Zuma ini udah tamat. Contoh gini. Iya, tapi saking tamatnya ditambah tambahin. Gitu, ada beberapa kata. Nah, itu tuh. Coba. Sebab Mesias palsu. Turun ke bawah. Geser ke bawah. Angkat naik. Nah, coba Mesias di situ klik. Angka berapa Mesias di situ tertulis? Klik. D. Mesias di bawah, Dinda, di bawah. Oh, yang ini. Di bawah. Mama. Mesias, Ya, klik ini. angkanya. Mesias. Klik. Pak katak. Apa bahasa Yunaninya di situ? Apa itu? Bukan Apa itu bahasa kayaknya. Apa itu? Ini. Mesias. Coba. Sebentar. Matius 24. Sebab Udah kentara ya? Mesias palsu. Iya. Ini. Nah, tuh apa itu? Kristus. Dari Mana? Itu. Mana? Kagak ada bacaan tuh. Kristus. Tuh. Mana sih? Tuh. Apa itu bacaan itu? Kristus. Geser gitu. Sedoko Kristus. Gitu. Kristus palsu. Seu. Iya, itu. Spesiudok. Itu jadi di bahasa Indonesiain Mesias palsu. Mesias itu bahasa Ibrani. Coba mundur di data nomor 4-nya, Dinda. Nomor 4. Matius 24 nomor 4. Sabar ya teman-teman, ini kita edukasi ya. Matius 24 nomor 4. Nomor 5, sorry. Nomor 5. Nomor 5. Yes. Penyesatnya Ini bergelar. gara-gara orang Kristen pintar kagak mau naik nih. Jadi gue yang nih yang Enggak ada yang pintar, enggak ada yang paralel. Bisanya cuma typing doang, Bang. Katanya. Yang mana kan? Mesias di situ klik. Mesias lagi. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias." Mesiasnya klik Mesias. Sama. Angkanya. Klik Mesias. Apa tertulis? Saudara terkasih. Alamak Kristus. merasa. Jadi penyesatnya yang muncul setelah Yesus bergelar Kristus. Kristen ini pengikut Kristus. Manrase anak buah. Jadi kami tidak pernah waspada kepada yang lain selain kepada Kristus palsu. Nah sekarang Kristus yang asli, Matius 15 nomor 24. Aku Kristus asli diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kristen sedunia bukan umat Israel, tapi ada juga Kristus yang datang kepada mereka. Sekarang mana yang asli nih? Yang untuk Israel atau yang untuk Kristen? Ayo. Ya, yang nanti akan datang. Kebenaran itu pahit, Jenderal. Apa juga. Darah Yesus. Pahit lah, Bang. Kalau kebenaran mah ditelen. Kebenaran itu pahit, Jenderal. Ya gitu ya. Makanya begini, Saudara Ari. Kan Yesus ditanya, ini pembicaraan rahasia kita ya, kata Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun. Guru, apa tanda kedatanganmu? Gurunya berkata, kalau suatu hari kamu temukan matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang, terlihat aku di tengah langit, dan seluruh manusia dari penjuru bumi akan melihat aku, maka itu tanda kedatanganku. Segeralah bertobat. Ya makanya tuh Bang, lu kan gak takut apa kalau dia datang ya kan? Nah, jelas-jelas tapi tunggu dia akan dulu. datang. Tapi Gua mah tunggu dulu. takut kalau belum dibaptis. Tapi tunggu dulu. Yesus berkata, namun sebaliknya, waspadalah kepada penyesat yang juga mengaku Kristus yang datang kepadamu, tetapi tidak membawa tanda-tanda itu. Jangan kamu percaya, sebab itu bukan aku. Kesimpulannya begini, saudari. Andai saja yang datang kepada Paulus di abad pertama itu adalah asli Yesus, maka kiamat itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Karena kapan dia yang turun,
Selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi karena yang turun itu palsu, mau berjuta kali pun dia datang, semiliar kali pun dia datang mengaku Yesus, kalau tanda-tanda itu tidak ada, maka itu bukanlah yang asli. Al-Quran saya mengatakan, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Lah bang, gue jadi bingung bang, kan kalau yang di abad pertama itu benar Yesus Kristus gitu. Kalau Yesus Kristus yang datang di abad pertama, kiamat sudah. Ada Yesus Kristus. Kiamat. Nanti Injil, kalau yang Mazmur, datang, Taurat tuh nggak pernah ada nanti takutnya, soalnya kan nggak apa ibaratnya. Kalau gitu, yang kan dia asli punya kuasa. itu datang, menurut Al-Quran, kalau yang asli datang kiamat. Menurut Yesus, kalau dia yang datang kiamat. Tetapi ada yang mengaku kedatangan Yesus, yang tapi kedua, tidak kiamat. Berarti kata Yesus, waspada. Ada yang kedua kalinya, begitu loh. Nah, oke. Sekarang Ini Yesus kita lagi datang ke dunia ini. Kedua kalinya. Sekarang Yesus datang kedua kalinya sudah datang enggak? Untuk kedatangannya yang kedua sudah datang? Itu yang belum? pertama abad 1. Pertama abad 1 Pada saat nih, kita lagi nunggu yang kedua pada kalinya. saat kedatangannya yang pertama, sejak dia lahir hingga dia terangkat ke langit. Kedatangannya kedua, kapan? Ya kedua kita mana tahu bang, gitu kan suka-suka dia. Berarti yang mau turun datang kapan? yang datang kepadamu itu kedatangan yang keberapa? Yang pertama kalau yang abad 1. Iya. Nah, aku diketawain emang begitu. Yang datang. Kamu kan seorang murtadin. Iya, ngaku-ngaku datang Yesus kepadamu, iya kan? Iya, nah, dengar sedangkan suaranya, kedatangan bukan Yesus lihat. yang kedua belum Bukan datang. Bukan lihat bang, suaranya aja. Nah, suaranya Yesus aja. berkata di dalam Matius 24 nomor 23. Jika ada orang yang mengaku, aku bertemu dengan Yesus di sini, atau aku bertemu Yesus di sana. Apa kata Yesus? Jangan ente pergi ke sana dan jangan ente percaya. Itu dia suaranya, gue udah cari bang, gue cari bener orang sampai 40 hari. Sekarang 40 ente datang malam nih gua denger bersaksi. suaranya. Kamu datang Serius. bersaksi kemudian. Bang Suma yang ganteng sedunia, ya tante, aku bertemu dengan Yesus dalam rupa cahaya. Aku bilang apa? Oh tunggu dulu. Yesusku berkata, jika ada orang yang berkata bertemu dengan aku dalam rupa cahaya, dalam berupa kilat, dalam bentuk bantal atau apapun itu, jangan Kan ente gue bilang percaya. cuma dengar suaranya aja bang. Nah itu Gua nggak lihat dia, apa-apa, itu Bang. dia. Makanya kami nggak percaya. Apa salahnya Karena Tuhan memperkenalkan diri kepada gua? Karena Gua Yesus dipanggil, berkata, gitu. Karena dia kedatanganku. tuh, gua taunya di Alkitab bang, di yang kita jadi orang Kristen itu karena dipilih sama Tuhan. Seli, ikut aku. Seli, follow me. berdirilah Seli. So, I'm Lord, I'm Father. Gue tantangin benar. Gue bilang gini, kalau Allahu memang Akbar. Lord, aku bilang gitu, Allahu coba Akbar. tunjukkan. Masya Gue bilang Allah. begitu kan, gue kan dulu begitu Saudara. ya. Waktu masih Muslim. Saudara Ya, Ari, terus gue cari. Dia dengar. bilang begini bang, kamu tidak akan pernah bisa melihatku karena ketika aku akan memperlihat kepadamu, aku terpanggang bang. Terpanggang tuh maksudnya kayak Paulus buta mungkin. Tapi kan aku langsung takut pada waktu itu. Aku jadi tidak apa bang, tidak nekat gitu. Maksudnya tidak nekat, tidak nantangin Nah, sekarang- lagi. Gitu. sekarang Yesus berkata jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Lah itu dia Tuhan datang sendiri bang. Gimana lu nggak ketakutan seumur hidup? Rasa itu tidak datang bukan Tuhan. Iblis Yesus itu. berkata, Kalau iblis mah gue tahu, kuntilanak, pocong tuh, setan-setannya Muslim tuh kan. Kalau dipocongin, pocong tuh ada Yesus iblis. berkata, jadi kalau ada Gitu. orang yang Makanya berkata jangan dipocongin lagi, gue takut. bertemu dengan aku, Parah. jangan kau percaya. Sebab kedatanganku sama seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti tanda kedatanganku. Kalau tidak ada tanda itu, jangan kamu percaya. Sebab akan muncul banyak itu yang kedua, itu kiamat. Yesus palsu.
Lu emang kagak, ya ibaratnya Yesus lu emang takut kiamat ya Bang ya kan? Karena takut Yesus datang kan. Yesus Duluan yang datang baru datang kiamat apa gimana? Gua juga hanya nggak ngerti. 2 kali, Cak Ayu. Yesus Iya, nanti datang yang hanya kedua 2 kalinya itu kali. kiamat Bang. Masa kita takut Nah, sama kiamat? artinya Biarin aja kalau dia mau datang sih. kedatangan yang mengatasnamakan Yesus tapi tidak diikuti oleh tanda-tanda kiamat, itu bukan Yesus. Iya, nanti kiamat datang Bang. Alamak. Nanti kiamat datang Bang. Percaya nggak? Alamak. Yesus Iya, datang, kitab Bang. suci Udah. kami juga mengatakan demikian. Kiamat ada, datang Tetapi nanti. kata Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Udah suaranya Bang, apa salahnya sih Tuhan manggil gua Ya udah, Bang? silakan aja kamu percaya, nggak apa-apa, Iya, silakan. soalnya kalau Silakan dari aja. orang gue juga kagak percaya Bang. Ini mah ketemu bukan ketemu maaf. Dengar Silakan langsung, aja dengar Anda percaya, suaranya. karena Udah. kata Yesus nih, kata Yesus di Matius 24 nomor 5, dia Yesus Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Jadi karena Yesus itu nabi, rasul, ucapannya itu harus terbukti. Maka hari ini kami panen kebuktian itu. Kami panen pembuktian. Apa itu? Banyak orang yang mengaku ketemu Yesus yang akan disesatkan. Kalau itu tidak banyak, malah tak ada, maka kami ragu tentang Yesus ini. Tapi karena terbukti hari ini banyak Kristen yang mengaku pengikut Kristus, maka benarlah keyakinan kami tentang Al-Quran dan apa yang diwartakan oleh penulis di dalam Bible. Justru umat Islam yang percaya kepada surat kabar yang ditulis oleh pewarta, yang Anda jadikan kitab hari ini. Kok Anda tidak percaya sih? Yesus berkata kepada muridnya, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, itu bukan aku. Tanda kedatanganku kalau aku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah tanda kedatanganku sebagai anak manusia. Kok kami lebih percaya gitu loh? Ya Oh, ibarat kata Bang Zuma gitu ngaku-ngaku Yesus Kristus. Ya gue juga kagak percaya. Karena ada maksudnya ada terus bentukan makhluk yang manusia datang samamu itu? nanti kedua kalinya kiamat. Enggak, makhluk yang datang samamu ngaku Yesus Cuman itu dengar kamu- suaranya Kenapa kamu? Bang. Gua Justru cuman- itu yang jangan dipercaya. Ya percayalah sampai 40 hari. Gua denger Bang, bukan sekali. Gua cari Itulah orangnya. kata Yesus, Kagak jangan kau ada. percaya. Oke. Mari saya Itu. buktikan bahwa itu bukan Yesus. Boleh saya buktikan itu bukan Yesus, boleh? Oh ya udah nggak apa-apa. Oke. Sekarang kamu ibadah di Teman-teman, mana? ketawa dong. Kamu Aku- ibadahnya di mana? Aku itu di Every Nation. Gereja kan? Ya, Kamu berkumpul dengan orang-orang pemakan babi? babi enak. Iya Bang. dong. Daging babi enak. Ya itu dia. Itu dia. Yesus enak banget Bang. berkata, Lu pada dengar. jangan nyobain ya. Dengar. Kalau lu pada nyobain dengar. ntar- Yesus berkata Mahal. di dalam Matius Mahal. 5 nomor 19. Coba, apa kata Yesus dalam Matius 5 nomor 19? Barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan penghalalan babi itu kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Tapi Bang, gue pernah nanya itu tuh juga sama Tuhan Yesus. Jawabannya cuman bilang katanya aku hanya melihat hati dan pikiranmu. Itu aja, bukan apa yang kita makan, bukan apa yang kita Baca Yohanes 5 pakai, nomor begitu. 29. Cuman melihat Yesus hati sama berkata pikiran. manusia, Dia mah kagak mikirin Bang, kita makan apa. manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Ingat kata Yesus, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Imamat 11 nomor 7. Jangan engkau makan babi sebab itu haram bagimu. Itu kehendak Bapa. Agak, kehendak. bukan kehendak Bapak. Orang gua ketemu langsung, gua tanya langsung. Enggak, dengar dulu. Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Itu kehendak Bapa. Kehendak Yesus Kristus yang datang kepadamu, makanlah babi. Sekarang yang mana yang betul? Haram atau enggak haram? Bukan dibilang makanlah babi, bukan. Bukan begitu Lalu ceritanya. yang- Jadi tadi- nanti tadi- tadi kau nggak aku peduli sendiri apa kok. yang kamu makan, gitu loh Bang. Dia cuma Sekarang pikiran sama begini. hati doang nanti yang dinilai. Oke. Dinilai Oke, ya sekarang ujian. begini.
sekarang begini, ketika kemudian Adam di Ganbi Eden dilarang mendekati buah pohon baik dan jahat, bahkan dilarang makan, iblisnya bekerja. Apa kata iblis kira-kira menurut saudari? Ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, iblisnya mengajarkan apa? Jangan makan atau makan? Iya, iblis yang Iya, itu apa? pura-pura jadi ular ya, masuk ke Iya. ular. Iblisnya mengajarkan jangan makan atau makan? Ya, dibalik sama dia. Ah, Iblis selalu membalik-balikan kata apa yang Yesus. diperintahkan. Kata Yesus di dalam Matius 7 nomor 15, apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, di dalam kitab Daniel 7 nomor 25 diterangkan, pembinasa keji itu memutarbalikkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan makan babi. Si penyesat datang mengajarkan apa? Jangan makan babi atau makan babi? Jawab dulu. Tapi nggak ada ayatnya. Lu jangan makan babi. Lu tidak makan babi itu kan nggak ada ayatnya kayak gitu. Intinya tuh Yesus Tuhan berkata di Matius, kagak ini dah, kagak peduli kita mau makan apa. Nah Apa, itu kata Bang? iblis. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ulangan 4 perintahnya jelas. Bahkan di ulangan 27. Dengar. Ulangan 27 nomor 26, apa kata Tuhan di sana? Barang siapa yang membaca imamat pengharaman babi lalu tidak mempraktekkan dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Ayo. Ini kenapa ketiga. babi yang disalahin sih? Ya ampun babi lo kalau bisa ngomong kan Tuhan melarang gue lagi yang disalahin. Tuhan melarang. Bentar dia. Coba kamu arahkan pandangan matamu di dalam Yesaya 66 nomor 15, nomor 16, nomor 17. Apa kata Tuhan di situ? Apa kata Tuhan? Sesuai dengan kitabnya orang Yahudi, kitab Tanak. Aku Tuhan akan datang bersama dengan malaikatku dengan pedang berupa api, dan akan membakar semua pemakan babi, pemakan tikus, pada lepararang, dan seterusnya. Itu dalilnya ada. Aku Tuhan akan membakar habis semua pemakan anjing, pemakan babi, pemakan kura-kura, padale, paniki, dan seterusnya. Baca Yesaya nomor 15, nomor 16, nomor 17. Aku Tuhan akan datang membakar habis seluruh pemakan babi, pemakan tikus, balau, padale, semuanya akan aku bakar dengan api. Baca. Pemakan unta. Pemakan unta. Enggak ada dalilnya. Sampai 2 menit sebelum kiamat tidak ada dalilnya pemakan unta akan dibakar api. Carikan saya. Kalau ada saya juga ikut Anda. Kalau ada. Juga tadi cari, tidak akan ada itu. Tuhan. Segala cara. Imamat 11 nomor 7. Yesaya 66 nomor 17. Aku Tuhan akan datang. Aku Tuhan akan datang. Coba Dinda Rasid buka Yesaya 66 nomor 17. Kita buktikan ini. Aku Tuhan akan datang membakar semua bulu pantat, bulu kumis, bulu kucing, semua akan aku bakar dengan api. Yaitu orang-orang yang punya makan bulu babi, siapa itu? Jenggotan siapa? makan babi, makan kucing, makan anjing, makan tikus, makan balau, padale, pararang. Dimakan semuanya. Kata Tuhan, aku akan datang membakar itu semua. Itu dibakar tuh abang tuh jenggotan. Itu dah. Tuh. Besarin. Nah, baca Dinda, baca. Yesaya 66 nomor 17. Iya. Mereka akan menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa. Teman-teman dewa. Teman-teman dewa dengan mengikuti dewa di situ bahasa aslinya Theos. Nah, di tengah-tengahnya yang memakan daging B2 dan binatang jijik Seliana, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Parah lo Bang, diganti nama Demikian gua firman Tuhan. Ini ya yang memakan daging babi sama daging tikus ya. Biarin gua ikhlas. Iya. Tuhan itu gak dihujat, itu data Kak Ari. Tapi itu diganti sayang, diganti pakai nama gua sayang.
Masa diganti pakai nama gua. Itu kan paling. Bentar. Kasih nama bahasa. Pinter bener dah. Nih. Saya dan binatang-binatan jijik serta balawo. 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 Ayo. Manrasai. Coba kamu binatang jijik serta balawo. Hari turun lagi hari.